Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tirza Ramayati, Widya Iswara, Balikdiklat Keagamaan Medan. Hai Sobat Pembelajar, agen perubahan pendidikan. Bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, Sobat Pembelajar, kita akan membahas mengenai transformasi pembelajaran dengan AI, AutoDraw, dalam pembuatan bahan ajar kedikdikatan. Kira-kira bagaimana ya cara kita membuatnya, langkah-langkah dan hasil dari produknya? Pasti penasaran ya Sobat Pembelajar? Kalau begitu, ayo kita mulai! Sebelum kita lanjut dalam pembahasan AutoDraw, berikut ini saya lampirkan latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja saya. Juga ada sosial media saya, silakan di-follow. AutoDraw, menggambar lebih mudah dengan AI. AutoDraw adalah alat berbasis web yang dikembangkan oleh Google Creative Lab. Ini merupakan kombinasi dari kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, dengan desain grafis. Adapun tujuan dari pembuatan AutoDraw ini adalah untuk membantu pengguna menggambar dengan cepat dan mudah. Bahkan jika mereka tidak memiliki keterampilan menggambar sama sekali. Fitur-fitur utama yang ada pada AutoDraw. 1. Pengenalan gambar otomatis. AutoDraw dapat mengenali berbagai jenis sketsa, mulai dari bentuk sederhana seperti lingkaran atau segitiga, hingga objek yang lebih kompleks seperti mobil, sepeda, rumah, atau hewan. Teknologi ini terus belajar dalam memperbarui diri sehingga semakin banyak sketsa yang dikenali seiring waktu. Pengenalan gambar otomatis dapat juga memprediksi gambar. AutoDraw menggunakan algoritma pengenalan gambar untuk menebak gambar apa yang sedang Anda gambar dan yang Anda inginkan. Kemudian menawarkan pilihan gambar yang telah dirancang dengan lebih baik. Yang kedua, pilihan gambar siap dipakai. AutoDraw menambahkan berbagai pilihan gambar yang telah dirancang dengan profesional, sehingga pengguna dapat langsung menggunakan tanpa perlu menggambar ulang. Ilustrasi ini dirancang untuk berbagai keperluan, mulai dari yang profesional sampai proyek kreatif. Yang ketiga, alat desain sederhana. Meskipun fokus utama AutoDraw adalah memprediksi gambar, namun aplikasi ini juga menyediakan alat dasar untuk menggambar, seperti pena, kuas, penghapus, dan pilihan warna. Pengguna dapat menggunakan alat-alat ini untuk menyesuaikan gambar lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, antarmuka yang ramah pengguna. AutoDraw memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif, membuatnya mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pengguna hanya memerlukan koneksi internet dan browser untuk mulai menggambar. Dan yang terakhir, fitur utama dari AutoDraw adalah cross-platform and graphics. AutoDraw dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, gadget, dan selama perangkat tersebut memiliki akses ke browser web, maka aplikasi ini bisa digunakan. Sepenuhnya aplikasi ini gratis tanpa memerlukan instalasi dan pendaftaran yang cukup rumit. Kemudian kita lanjut ke pembahasan manfaat AutoDraw. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. AutoDraw membuka pintu bagi orang-orang yang mungkin tidak percaya diri dalam kemampuan menggambar mereka, memberi mereka alat untuk mengekspresikan dengan cara visual. Dengan AutoDraw, pengguna dapat membuat gambar yang tampak profesional dalam hitungan detik tanpa perlu keahlian menggambar. Yang kedua, pembelajaran dan hiburan. AutoDraw dapat digunakan sebagai alat pendidikan yang menyenangkan, mengajarkan anak-anak tentang bentuk dasar dan bagaimana mereka dapat mengubah menjadi gambar yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah desain cepat.
Bagi para profesional yang membutuhkan visual sederhana dan cepat untuk presentasi, dokumen, atau proyek kreatif, AutoDraw menyediakan solusi yang efisien dan mudah digunakan. Baiklah Sobat Pembelajar, sekarang kita masuk kepada project timeline atau langkah-langkah penggunaan AutoDraw. Yang pertama adalah gambar sketsa kasar. Pengguna memulai menggambar sketsa kasar atau coretan di kanvas virtual yang disediakan. Tidak perlu khawatir tentang detail ataupun ketepatan, karena sketsa hanya berfungsi sebagai panduan. Yang kedua adalah prediksi AI. Setelah sketsa digambar, AutoDraw secara otomatis mencoba menebak apa yang sedang digambar. Algoritma AI kemudian menyajikan sejumlah pilihan gambar atau ilustrasi yang lebih rapi dan tepat tentunya berdasarkan sketsa yang sudah diidentifikasi. Yang ketiga adalah pemilihan gambar. Pengguna dapat memilih salah satu dari opsi gambar yang disarankan oleh AutoDraw. Pilihan ini kemudian akan mengganti sketsa kasar dengan ilustrasi yang dipilih, yang dibuat oleh seniman ataupun desainer profesional. Selanjutnya adalah preparing to share. Hasil proyek gambar kita bisa kita sharing link yang terpaut otomatis ke Google Plus dan Twitter. Sharing ini juga dapat kita ambil hanya sekadar mengcopy linknya saja. Lalu, yang selanjutnya adalah download. Button download dapat kita langsung unggah dengan bentuk file gambar yang sudah tersedia dan kita bisa menggunakan di dalam media apapun. Dan langkah yang terakhir dalam pembuatan AutoDraw Sobat Pembelajar adalah gambar yang sudah kita sharing linknya tadi dan juga yang sudah kita download, maka bisa kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Sobat Pembelajar, agen perubahan pendidikan. Bertemu lagi dengan saya di sini dengan Hirza Rahmayati. Kali ini kita akan membuat video tutorial bagaimana cara kita menggambar dengan menggunakan AI AutoDraw. Yang pertama, buka dulu Chrome-nya Bapak Ibu, ya. Misalnya saya buka dengan salah satu email saya. Ya, kemudian kita ketikkan saja AutoDraw, maka klik yang ada gambar pinselnya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka jika Bapak Ibu belum pernah mencari AI AutoDraw ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu klik mulai menggambar, ya. Jadi AutoDraw ini mempunyai jargon begitu, fast drawing for everyone. Oke, jadi kita langsung saja klik mulai menggambar. Maka tampilannya adalah sebagai berikut, ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai buttonnya ataupun menu-menu yang ada di sini ya Bapak Ibu. Ini adalah select atau memilih. Jadi kita bisa memilih. Di sini ada AutoDraw atau gambar otomatis. Di sini ada menggambar atau draw. Lalu di sini adalah type atau jenis. Bisa juga di sini untuk menulis ya Bapak Ibu ya, menulis kata-kata. Lalu di sini bisa kita mengisi atau fill. Jadi nanti kalau kita mau mewarnai kita bisa pilih dari mengisi ini ya atau fill. Lalu kemudian di sini ada bentuk ada 3 di sini Bapak Ibu, ada segitiga, persegi dan lingkaran. Lalu di sini ada untuk pilihan warna begitu Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada perbesar, di sini ada undo atau ingin menghapus kerjaan yang sebelumnya, dan di sini ada delete. Oke, yang pertama Bapak Ibu klik saja ya AutoDraw atau gambar otomatis. Nah, di sini misalnya kita ingin menggambar apa ya Bapak Ibu ya? Misalnya kita ingin menggambar sebuah mobil gitu. Itu ya, atau yang disebut dengan sketsa kasar Bapak Ibu ya. Nah, maka akan muncul secara otomatis gambar di atasnya. Maka di sini kita tinggal pilih saja kira-kira gambar mana yang paling kita inginkan. Kemudian klik ke gambarnya, maka ini bisa kita pindahkan. Kemana mau Bapak Ibu pindahkan bisa. Bisa Bapak Ibu perkecil atau perbesar. Ini sangat mudah untuk kita mengatur gambar yang sudah kita pilih tadi. Nah, lalu apa bedanya dengan draw? Apa beda AutoDraw dengan draw? Kalau draw ini dia hanya menggambar dan tidak akan keluar alternatif jawabannya secara otomatis. Nah, ya begitu ya Bapak Ibu ya, bedanya dengan AutoDraw. Lalu di sini kita bisa pilih ketebalan dari garis yang akan kita buat begitu. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat
rumah, kita akan lihat perbedaannya begitu Bapak Ibu dengan auto draw. Nah, maka di sini tidak akan keluar gambar yang Anda maksud atau do you mean begitu ya. Karena dia hanya menggambar saja fungsi dari draw ataupun menggambar ini ya. Lalu kemudian misalnya kita ingin mengetikkan kata-kata, maka kita bisa tulis langsung. Dan di sini ada pilihan jenis hurufnya Bapak Ibu, mau yang mana. Dan di sini juga ada jenis dari ukuran. Itu mengapa auto draw ini sangat cocok untuk kita jika kita ingin membuat bahan ajar yang berupa media kartu kata ataupun kartu gambar. Ini sangat bisa kita andalkan Bapak Ibu untuk kita membuat bahan ajar ataupun media ataupun membuat modul dalam bahan ajar pembelajaran di sekolah maupun di kediklatan. Lalu kemudian Bapak Ibu misalnya kita ingin mewarnai fill atau mengisi, lalu misalnya kita pilih warna merah. Nah, akan berubah menjadi warna merah. Oh yang ini misalnya mau kita ganti warna hitam. Saya mau platnya juga berwarna oranye misalnya. Klik. Nah, atau warna biru begitu, kemudian ganti warna dari jendelanya kuning, ya kan? Lalu Bapak Ibu misalnya ingin menggambar bentuk-bentuk, ya. Di sini hanya 3 ya Bapak Ibu ya. Ada lingkaran, bisa ganti warnanya. Nah, kemudian boleh Bapak Ibu select dulu, baru pindahkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal dipindahkan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu explore lebih kompleks lagi daripada yang sedang saya buat ini. Tapi kita tanpa usaha yang terlalu maksimal, kita bisa mendapatkan gambar yang luar biasa bagus ya, luar biasa profesional. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu ya, bisa digunakan sebagai bahan ajar media dalam pembelajaran ataupun dalam pelatihan. Dan kemudian sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita untuk mendownload ataupun nge-share link ini gitu. Maka jika Bapak Ibu ingin mendownload gambar ini, tinggal klik saja unduh. Oke Bapak Ibu, maka otomatis ini akan langsung terunduh Bapak Ibu dengan format PNG. Nah, jika Bapak Ibu ingin membagikannya begitu ya, jadi Bapak Ibu, nah ini kalau Bapak Ibu klik yang tadi maka akan keluar pintasan keyboardnya. Jadi ini seperti shortcutnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi jika Bapak Ibu misalnya ingin tadi membagi link, tinggal klik saja share, maka akan muncul preparing to share, dan Bapak Ibu bisa copy link. Nah, linknya di copy. Jadi setelah Bapak Ibu copy linknya, Bapak Ibu bisa pastekan saja langsung di grup WA barangkali. Oke Bapak Ibu, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ini dan semoga ini bermanfaat untuk bahan ajar Bapak Ibu, baik itu media dalam pembelajaran di sekolah maupun media dalam bahan ajar kediklatan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa langsung mempraktikannya ya tanpa kendala apapun. Baiklah Sobat Pembelajar, kita sudah sampai pada penghujung video ini. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu AutoDraw, bagaimana membuatnya, dan bagaimana AutoDraw bisa membantu kita dalam menunjang pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi bisa bermanfaat ya untuk Sobat Pembelajar agen perubahan pendidikan. Baiklah, saya akan undur diri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video yang lain lagi dan saya mohon dukungan dan supportnya. Saya Mirza Rahmayati, Widya Suara, Balai Diklat Keagamaan Medan, undur diri. Terima kasih dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.